dan suara bukan berasal dari situ. Nah, karena waktu itu sudah capek nyari dan tidak ada, akhirnya Jaki ini berdiri. Nah, waktu ketika Jaki ini berdiri, dia ini melihat ada sosok perempuan berada di atas mobilnya. Nah, sosok itu melihat ke arah Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Kisah ini terjadi pada tahun 2014 dan diceritakan oleh salah seorang teman bernama Jaki. Aku dan Jaki ini kenal, bahkan kita sering ngumpul bareng. Ketika kami ngumpul, Jaki ini anaknya pendiam, jarang ngomong. Ketika teman-temannya lagi asik ngobrol, dia ini hanya sering mendengarkan saja. Tapi kalau ada momen di mana cerita dari teman-temannya ini lucu, Jaki ini selalu tertawa paling keras sekali. Jadi dari situ aku menyimpulkan sebenarnya Jaki ini anaknya kesepian. Setelah itu aku mulai mengenal kehidupan Jaki dan dia juga menjelaskan tentang semua apa yang dia alami selama ini. Jadi si Jaki ini sejak kecil ditinggal oleh bapaknya. Dia bahkan tidak tahu wajah dari bapaknya. Dia hanya tinggal bersama kakaknya, seorang laki-laki. Selisih umurnya hanya sekitar 4 tahun. Dan dia dihidupi oleh ibunya. Jadi ibunya ini sebenarnya perekonomian mereka cukup bagus sekali karena memiliki beberapa tanah yang cukup luas, dan itu semua dikelola oleh ibunya. Nah, tapi ternyata si Jaki ini sering bertengkar dengan ibunya. Dia ini memiliki watak yang keras ketika di rumah. Berbeda sekali dengan kakaknya yang cenderung anaknya ini kalem, lebih nurut ke ibunya. Entah kenapa si Jaki ini memiliki sifat seperti itu. Kalau menurut ceritanya, Jaki ini merasa kesepian karena tidak memiliki sosok seorang ayah. Nah, ketika setelah lulus sekolah, Jaki ini sempat melanjutkan kuliah, tapi tidak sesuai dengan harapan ibunya. Jaki ini anaknya malas. Dia pun mengakui hal-hal seperti itu. Dia ini sering bolos kuliah, lebih sering bermain bersama teman-temannya. Pada akhirnya di semester ketiga, Jaki ini tidak melanjutkan kuliahnya. Dia lebih senang di rumah, keluar nongkrong bersama teman-temannya. Dan ibunya pun ketika mengingatkan Jaki, padahal dia kan anak laki-laki harus mencari pekerjaan kalau tidak mau melanjutkan kuliah. Tapi Jaki ini selalu menolak dan menentang apa perkataan ibunya. Tapi di sisi lain, semua kebutuhan atau permintaan Jaki ini diturutin oleh ibunya, karena ibunya ini sebenarnya sangat sayang sekali kepada si Jaki. Setiap hari kegiatannya hanya nongkrong, keluyuran. Sedangkan kakaknya ini mengikuti apa yang disarankan oleh ibunya. Setelah lulus kuliah, kakaknya ini mendapat pekerjaan di luar kota. Jadi di rumahnya hanya ada si Jaki dan ibunya. Pada suatu hari, Jaki ini mendapatkan seperti hantaman yang sangat keras di kehidupannya. Ibunya ini sakit. Tak lama kemudian beliau meninggal dunia. Nah, di saat itu Jaki ini benar-benar terpukul sekali. Satu-satunya orang yang selama ini menuruti apa permintaannya si Jaki ini ternyata meninggalkan dia. Nah, di situ dari kehidupan Jaki yang anaknya malas manja ini berubah total. Pribadinya sebelumnya yang kalau di luar pendiam dan di rumah ini sering marah-marah untuk meluapkan emosinya yang tidak stabil, semuanya berubah total. Nah, waktu itu sebenarnya si Jaki ini diajak untuk tinggal bersama kakaknya. Tapi karena dia ini tidak cocok dengan istri dari kakaknya ini, Jaki menolak.
Dia pun sempat bilang kepada kakaknya, "Gak usah ngurusin aku, Mas. Aku sudah besar, aku bisa hidup sendiri. Aku mau tinggal di rumahku ini." Karena rumahnya Jaki ini sebenarnya cukup besar, apalagi untuk perekonomian sebenarnya ada sawah yang cukup luas yang bisa dia kelola. Tapi karena Jaki sebelumnya tidak mengerti tentang menggarap sawah itu, jadi dia juga bingung. Pada akhirnya sawah ini pun disewakan. Nah, uang sewanya ini buat kehidupan si Jaki selama dia sendiri. Nah, pada waktu itu uang yang lama-lama digunakan ini menipis. Pada akhirnya Jaki ini bingung. Dia ini selama ini tidak pernah mikir untuk cari uang. Dia hanya minta kepada ibunya. Dan di situ akhirnya dia ini merasa kalau dia ini harus kerja. Nah, dari sifatnya yang sebelumnya pendiam, jarang negur orang, akhirnya Jaki ini berubah menjadi istilah dalam orang Jawa itu blater. Dia sering ngobrol dengan orang, bertanya. Dia ini mulai pemberani karena mungkin dituntut oleh keadaan. Dan pada akhirnya Jaki ini menemui sepupu dari almarhum ibunya. Rumahnya ini cukup jauh, udah berbeda kabupaten, dan dia memanggilnya ini paman. Pamannya ini berada di daerah kota Malang sana. Pamannya waktu itu memiliki sebuah usaha. Jadi beliau ini merupakan pengepul sayuran. Beberapa hari sekali pamannya, sebutnya nama Pak Hadi. Pak Hadi ini beliau membeli sayuran dari beberapa petani, kemudian diangkut dan dikirim ke daerah Sidoarjo. Nah, ketika melihat kondisi si Jaki ini, pamannya sempat iba. Walaupun sebenarnya Jaki ini tidak tahu apa-apa dalam urusan pekerjaan. Akhirnya pamannya mengajak, "Ya sudah Ki, kamu tinggal saja di rumah paman, kamu kerja ikut paman di sini. Nanti kalau ada orang ngirim sayur ya kamu ikut pekerja yang lain untuk nyortir, setelah itu bantu muat." Nah, di situ baru Jaki ini merasakan kalau cari uang itu susah. Dia sampai pada suatu malam dia bercerita kalau dia ini nangis karena ingat almarhum ibunya, di mana dia pernah membentak hanya untuk sekedar meminta uang. Dan di saat ini dia baru merasakan cari uang itu susah. Tapi tidak ada pilihan lain, Jaki mulai menguatkan dirinya. Pada suatu ketika Jaki ini diajak oleh pamannya menemani untuk kirim sayur-sayuran ini ke sebuah pasar di daerah Sidoarjo. Jadi perjalanan dari Malang ke Sidoarjo ini sekitar 4 jam karena kondisi muatan. Karena muat sayur menggunakan mobil bak terbuka, muatannya ini cukup berat. Jadi berjalan lambat sekali. Dan itu dilaksanakan selalu malam hari karena nanti disetor ke pedagang-pedagang pasar yang buka di setiap pagi hari sebelum subuh. Perjalanan pertama dimulai sekitar jam 10 malam. Jaki ini ikut pamannya. Di sana mereka ngobrol. Jaki ini mulai bisa mengontrol emosinya. Dia ini mulai bisa bercanda. Akhirnya pamannya ini bilang ke Jaki, "Kamu semenjak ditinggal ibumu kok banyak berubah, Le." Ya gitu, jadi orang itu jangan emosian. Kamu juga jangan terlalu pendiam. Hidup ini harus dijalani. Nah, setelah beberapa minggu ikut pamannya, Jaki ini mulai merasa senang. Jadi pergaulannya juga mulai luas. Apalagi pamannya ini memiliki seorang anak. Namanya Barudin. Panggilannya Udin. Udin dan Jaki ini hampir seumuran. Jadi di situ si Jaki ini malah betah sekali. Pada suatu hari, Pak Hadi ini beliau bilang kalau tidak bisa kirim karena beliau ada urusan lain. Nah, di situ Pak Hadi bilang kepada si Udin ini, "Kalau Din, nanti kamu aja yang kirim sayur. Kamu nanti ditemani si Jaki." Pada waktu itu Udin ini sebenarnya tidak mau karena tempatnya terlalu jauh. Tapi karena bapaknya ini terus mendesak, akhirnya si Udin ini mau. Nah, pada waktu itu mereka ini disuruh berangkat sekitar jam 9 karena si Udin ini belum terlalu hafal jalan. Sedangkan si Jaki ini yang sudah beberapa kali ikut Pak Hadi, dia bilang, "Aku hafal jalan, nanti biar aku yang bawa mobilnya, pulangnya saja kamu yang bawa." Akhirnya mereka setuju.
Kemudian sekitar jam 9 malam, setelah semuanya sayur yang diangkut ke dalam mobil siap, jadi waktu itu mereka berangkat. Nah, di perjalanan semuanya berjalan lancar, tapi ketika mereka keluar dari Kabupaten Malang, mereka melewati Kabupaten Jombang. Nah, di situ sudah sekitar jam 11 malam, karena mobil ini berjalan pelan sekali. Muatannya memang pada waktu itu justru terlalu berat. Nah, pada waktu itu si Udin ini bilang, aku ingat jalan ini sebenarnya Ki, cuma aku tadi itu males, makanya aku bilang ke bapak kalau aku gak mau, nanti di tengah jalan aku yang gantiin, kamu istirahat saja. Nah, pada waktu itu Udin ini tiba-tiba memotong jalan. Nah, si Jaki ini bilang, loh kamu kok lewat di sini Din, aku gak biasanya lewat sini. Udah, kamu ini ngikut saja, kita cari jalan tembusan, kita nanti bisa menghemat sekitar 20 kilo. Akhirnya si Jaki ini ikut saja karena Udin ini merupakan anak dari paman sekaligus bosnya. Di tengah perjalanan ternyata jalanan yang biasa dilewati ini bukan jalanan besar, bahkan jalanan kampung yang sangat sepi sekali. Nah, sekitar 3 kilo keluar dari sebuah kampung yang waktu itu Jaki tidak tahu itu di kampung mana. Mereka ini melewati jalan sepi, dan jalanan ini hanya kanan kirinya ini pepohonan, entah ini kebun atau hutan. Waktu itu Jaki tidak tahu. Nah, si Udin ini hanya santai saja, bahkan dia sambil menyetel musik yang ada di mobilnya. Dia ini sambil nyanyi-nyanyi seolah-olah tidak memikirkan apa-apa. Tapi menurut Jaki waktu itu perjalanan justru terasa sangat lama sekali. Nah, entah itu di daerah mana, yang jelas waktu itu tidak ada satu motor atau satu mobil, bahkan tidak ada kendaraan apapun yang berpapasan dengan mobil mereka. Si Udin ini melihat sekilas bayangan di sebelah kirinya. Dia tidak tahu itu orang atau apa, tapi dia tidak menghiraukannya. Kemudian mobil ini melaju. Udin ini yang memegang satu botol minuman ringan. Nah, setelah diminum, botol itu langsung dibuang tanpa melihat ke arah kanan dia. Nah, menurut si Jaki, ketika Udin ini membuang botol bekas itu, dia ini seperti mengenai seseorang yang berdiri tepat di kanan mobil itu. Tapi waktu itu Jaki ini tanya kepada Udin, loh kamu tadi ngelempar apa? Itu tadi bukan orang tah? Nah, si Udin bilang malah waktu itu, mana ada orang di sini, itu tadi mungkin pohon, kamu salah lihat. Sudah, nggak usah bahas yang aneh-aneh, nanti nggak lama lagi kita sudah keluar jalanan ini menuju ke jalan besar, kamu ikut aja, aku sudah sering lewat sini. Memang jalanannya sepi, tapi kita bisa menghemat jarak jauh, apalagi nanti uang yang buat beli solar bisa kita buat beli makan. Nah, tapi setelah tidak beberapa lama, mungkin mereka berjalan sekitar 5 menit, tiba-tiba Jaki dan Udin ini mendengar suara kucing. Pada waktu itu Jaki bilang, loh Din, itu suara kucing di mana? Sedangkan waktu itu Udin juga heran, loh kok ada suara kucing. Mereka ini dengan jelas mendengar kucing itu seperti berada di mobil mereka. Karena suaranya ini berisik, bahkan mengganggu musik mereka, jadi Udin ini berinisiatif untuk berhenti. Ketika berhenti, si Udin ini bilang, Ki gak usah keluar dulu, kita dengarkan dulu. Tapi Jaki ini bilang, ayo sudah kita cari, siapa tahu ada kucing ikut ke dalam bak belakang di sayur-sayur itu. Kemudian mereka keluar sambil membawa sebuah senter kecil. Mereka terus mencari di mana sumber suara itu. Tapi ketika mereka mencari, suara itu tiba-tiba hilang. Nah, waktu itu akhirnya mereka masuk lagi ke dalam mobil. Tapi sekitar berjalan belum jauh, mungkin sekitar 30-40 meter, suara itu kembali lagi. Nah, karena jengkel, akhirnya Udin pun keluar. Di situ dia sambil mengumpat-ngumpat mencari kucing itu, tapi juga tidak diketemukan. Nah, ketika Jaki ini mencari di kolong mobil, di sana
Dia mendengar suara kucing itu jelas, tapi tidak ada. Kalau berada di belakang bak mereka, tepat di muatan sayur, itu tidak mungkin karena semua sudah tertutup rapat dan suara bukan berasal dari situ. Nah, karena waktu itu sudah capek nyari dan tidak ada, akhirnya Jaki ini berdiri. Nah, waktu ketika Jaki ini berdiri, dia ini melihat ada sosok perempuan berada di atas mobilnya. Nah, sosok itu melihat ke arah Jaki. Sosok itu hanya melotot. Nah, waktu itu Jaki ini sebenarnya dia takut, tapi dia tidak menghiraukan itu. Kemudian dia memanggil si Udin. Din, ayo kita cepet jalan. Ayo sudah, cepet jalan. Nggak usah dicari kucingnya. Aku tahu itu di mana. Kemudian Jaki ini sempat berdiri sebelum masuk mobil. Dia bilang, di mana Ki? Kucingnya sudah, nanti aku ceritakan. Kamu masuk saja. Kalau kamu lambat, aku aja yang bawa mobilnya. Pada waktu itu akhirnya Udin masuk, kemudian mereka jalan kembali. Nah, si Jaki ini tiba-tiba menutup kaca mobil yang sebelah kirinya. Waktu itu Udin tanya, kenapa kamu tutup? Nggak apa-apa, sudah, nanti aku ceritakan. Kamu nggak usah tanya macam-macam. Sudah, kita jalan saja. Yang penting cepat kita keluar dari tempat ini menuju ke jalan besar. Pada waktu itu Jaki dan Udin ini mendengar ada suara berisik tepat di atas mereka. Jadi di luar mereka, tepat di atas mobil itu suara berisik seperti diketuk-ketuk. Nah, pada waktu itu Jaki mau berhenti untuk mengecek apa di atasnya itu masih ada sosok itu lagi. Tapi justru Udin ini melarang. Nggak usah Ki, sudah nggak usah. Aku tahu apa yang kamu maksud. Yang penting kita keluar dari tempat ini. Kemudian Udin ini menjalankan mobilnya ini sangat laju sekali. Pada waktu itu Jaki bilang, sudah Ki, nggak usah laju-laju, nanti kalau ada apa-apa malah kita celaka. Akhirnya mereka berusaha tenang, mereka mematikan musik, dan mereka tidak ada ngobrol pada waktu itu. Nah, setelah keluar dari tempat itu, di jalan yang rame, mereka sudah masuk ke jalan besar. Di jalan besar itu, semua gangguan itu seolah-olah hilang. Mereka ini kembali tenang, bahkan Jaki ini membuka kaca mobilnya. Akhirnya sekitar jam 1 malam mereka sampai di tempat pengepul langganan sayur. Nah, waktu itu akhirnya sayur ini semua diturunkan. Mereka sudah tidak memikir apa yang terjadi, mereka hanya memikir pekerjaan itu. Setelah semua selesai, sekitar jam 3, mereka ini biasanya langsung pulang. Tapi pada waktu itu Udin ini bilang ke Jaki, Ki, kita nunggu terang saja. Ya, nanti kita istirahat dulu di tempat ini. Kita pulang jam 6 atau jam 7. Mereka pun sepakat dan akhirnya Jaki dan Udin ini beristirahat di tempat itu. Sekitar jam 6 pagi mereka pulang, sempat mampir untuk beli sarapan dulu. Nah, pada waktu itu Udin berniat untuk melewat jalan yang tadi malam mereka lewati, tapi Jaki bilang, gak usah Ki, kita lewat jalan biasa saja. Kita santai-santai, yang penting kita selamat sampai rumah. Nah, akhirnya setelah sampai rumah dan tidak terjadi apa-apa. Masalah itu sempat Udin dan Jaki bahas bersama beberapa temannya. Salah seorang teman mereka bilang, ya mungkin itu cuma gangguan saja. Apalagi kalian kan lewat jalan yang bukan biasanya. Yang penting kalian gak usah ngomong ke Pak Hadi, nanti takut beliau marah. Kan soalnya sudah diingatkan untuk lewat jalan biasanya. Nah, pada waktu malam itu Jaki ini sedang berada di teras rumah. Nah, sedangkan si Udin ini keluar bersama teman-temannya. Jaki ini sengaja tidak ikut karena dia ini sedikit capek, karena sorenya tadi dia mengambil beberapa sayur di tempat petani. Sempat dari istri Pak Hadi ini bertanya, Luki, kamu kok nggak ikut keluar? Tumben kamu betah di rumah. Aku capek Bude, aku istirahat saja. Kalau istirahat kenapa nggak masuk tidur di kamar sana? Aku nungguin Pak D, nanti siapa tahu ada kerjaan lain. Oh ya sudah, nanti biar Bude buatkan kopi. Iya Bude. Nah, pada waktu itu Jaki ini mendengar suara kucing lagi. Nah, suara itu
berasal dari garasi. Garasi itu ada mobil yang tadi malam dia kendarai dan ada satu lagi mobil. Di situ akhirnya Jaki ini penasaran, kemudian dia mengambil senter. Setelah dia mencari-cari, suara kucing itu mirip sekali suara yang dia dengar tadi malam. Nah, Jaki ini sedikit jengkel, tapi juga dia takut karena dia trauma tentang apa yang dia lihat tadi malam. Dia menggunakan senter mencari di mana kucing itu berada dan tidak ketemu. Pada waktu itu akhirnya tiba-tiba Jaki ini merinding karena garasinya ini berada di samping rumah dan itu sangat sepi sekali. Kemudian Jaki karena merasa ada sedikit takut, kemudian dia keluar. Sebelum keluar, Jaki ini sempat mendengar suara rintian, tapi dia ini berusaha untuk tidak menoleh ke belakang. Dia terus membuka pintu garasi dan keluar menuju ke teras rumah. Tak beberapa lama, Pak D-nya ini datang menggunakan sepeda motor. Beliau sempat bertanya, "Luki, kamu gak keluar tumben?" "Enggak Pak D, saya emang sengaja nungguin Pak D." "Emang ada apa Tole? Apa ada masalah?" "Enggak Pak D, aku mau cerita." Kemudian Jaki ini menceritakan tentang apa yang dia alami tadi malam bersama si Udin. Nah, pada waktu itu Pak D-nya ini bilang, "Ya sudah, enggak apa-apa, mungkin itu cuma gangguan." Kemudian si Jaki ini bilang, "Tapi Pak D, gangguan itu sampai sekarang ada. Maksud kamu apa Tole?" "Aku mendengar lagi suara kucing di belakang, tepat di garasi." "Ya sudah, ayo kita cari." Di situ akhirnya pintu garasinya ini dibuka semua dan lampu di garasi itu dinyalakan semua jadi terang. Pada waktu itu ketika membuka pintu, bukan suara kucing lagi yang mereka dengar, tapi Pak Hadi dan Jaki ini mencium bau yang sangat busuk sekali, seperti bau bangkai. Padahal Jaki ini ingat ketika dia tadi masuk ke tempat itu dia tidak mencium apa-apa. Akhirnya Pak Hadi ini memanggil istrinya, "Bu, apa ada bangkai di sini? Kok aku cium bau bangkai?" Mereka bertiga mencari sumber bangkai itu. Takut ada bangkai tikus yang ada di situ atau bangkai apapun. Tapi setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukannya. Nah, akhirnya kemudian Pak Hadi ini merasa tidak ada yang aneh di tempat itu. Kemudian beliau ini sempat bilang, "Ya sudah, besok aja kita cari." Tapi istrinya ngotot, "Ayo Pak, kita cari. Nggak bagus juga buat kesehatan. Baunya kok kayak gini, tambah lama kok tambah busuk." Akhirnya Jaki ini berinisiatif untuk membuka pintu mobilnya. Nah, pada waktu membuka pintu mobil yang baru saja dia pakai tadi malam, baunya memang berasal dari situ. Nah, Pak Hadi langsung masuk ke dalam mobil itu dan mencari menggunakan senter. Akhirnya Pak Hadi ini membuka salah satu jok bangku, tepatnya bangku sopir. Nah, yang aneh pada waktu itu, ketika jok bangku sopirnya ini dibuka, dia ini melihat ada bangkai kucing yang seperti sudah lama sekali berada di situ. Ada kucing mati yang cukup lama, bahkan banyak belatungnya di kucing itu. Makanya baunya sangat busuk sekali. Sesuatu yang sangat aneh yang terjadi pada waktu itu. Kemudian Pak Hadi bilang ke Jaki, "Sudah Ki, kamu ambil tempat sampah biar bapak yang membersihkannya." Pak Hadi pun membersihkan bangkai itu dan bilang kepada istrinya, "Taruh aja di depan rumah, gak usah dibuang dulu. Ini sudah gak beres." Nah, kemudian Pak Hadi ini membersihkan mobilnya itu. Di malam hari dia bahkan menyuruh Jaki untuk mencuci semua mobil itu. Nah, sesuatu yang aneh dilakukan oleh Pak Hadi waktu itu. Kemudian beliau ini masuk. Setelah masuk beberapa lama, beliau ini keluar lagi. Nah, ketika keluar, beliau ini langsung membakar bangkai kucing yang dia temukan. Nah, setelah itu dibakar, kemudian sisa-sisanya ini tidak dibuang tapi dikubur di belakang rumah. Nah, pada waktu itu setelah Jaki selesai nyuci, beliau ini menyuruh istrinya entah pergi kemana. Nah, setelah tak beberapa lama, istrinya ini datang sambil membawa kembang. Pada waktu itu kemudian Jaki ini melihat Pak D-nya ini menyiram kembang ke seluruh mobilnya itu. Setelah selesai kemudian beliau memasukkannya.
Kemudian mengajak Zaki dan istrinya pulang. Pada waktu itu akhirnya Zaki yang penasaran bertanya kepada Pak D-nya, kenapa Pak D? Apa yang terjadi? Kok Pak D ini seperti marah, dan kenapa tadi setelah nyuci mobilnya disiram kembang? Jadi gini Le, yang kamu alami tadi malam itu bukan gangguan di jalan. Jadi untung saja kamu ini selamat. Mungkin ada orang yang gak suka dengan usaha Pak D, jadi mereka mengirim hal-hal yang mistis seperti ini. Jadi kalau kayak gini sudah biasa. Yang penting kalian ini selamat. Kamu gak usah takut kerja ikut Pak D. Hal seperti ini di sini sudah biasa. Yang penting itu sudah Pak D bersihkan. Nanti kita juga bakalan tahu siapa yang usil yang sampai mengirim hal-hal seperti itu. Orang yang iri kayak gitu biasanya gak bakalan selamat. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh, dan kamu gak usah cerita ke Udin atau ke pekerja yang lain. Nah, itulah cerita yang dialami oleh Zaki ketika dia ikut kerja bersama Pak D-nya, tentang sebuah kisah mistis dan juga mungkin tentang kiriman orang yang iri. Pada waktu itu Zaki juga tidak berani bercerita apa penyebabnya, tapi semua itu sudah pernah dia alami. Dan Zaki hanya bekerja 3 bulan ikut Pak D-nya. Setelah itu dia ikut bekerja di tempat perusahaan yang dikerjai oleh kakaknya, berada di sebuah kota di Jawa Tengah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.